Baik Bu, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, salam sejahtera, dan salam harmoni. Baik, perkenalkan, nama saya Ninyaman Pratnyasari Putri dengan NIM 18110110041 dari kelas B semester 6 program studi bimbingan konseling. Baik, jadi pada video ini saya akan menampilkan dan menjelaskan bagaimana keterampilan-keterampilan yang ada pada konseling individu dan konseling kelompok, yang dimana video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah praktikum konseling individu dan praktikum konseling kelompok yang diampu oleh DRS Wayan Tirke MPD Kons dan KD Ari Dwi Arwati SPD MPD. Baik, tanpa mengurangi rasa hormat, saya langsung saja. Baik, yang pertama itu saya akan menyebutkan keterampilan-keterampilan yang ada pada konseling individu dan konseling kelompok. Jadi, berdasarkan hasil yang sudah saya buat, saya menemukan 13 keterampilan konseling yang ada pada konseling individu dan konseling kelompok. Adapun keterampilan tersebut yaitu yang pertama ada keterampilan attending, lalu yang kedua itu ada empati, lalu yang ketiga itu ada refleksi, lalu yang keempat itu ada eksplorasi, lalu yang kelima itu ada keterampilan parafrase, lalu yang keenam itu ada open question, lalu yang ketujuh itu ada close question, lalu yang kedelapan itu adalah dorongan minimal atau minimal encouragement, lalu yang kesembilan itu ada interpretasi, lalu yang ke-10 itu ada mengarahkan atau directing, lalu yang ke-11 itu ada summarizing, lalu yang ke-12 itu ada keterampilan konfrontasi, lalu yang terakhir itu ada keterampilan penyimpulan akhir dari proses konseling tersebut. Baik, jadi di sini lalu selanjutnya saya akan menjelaskan dan mencontohkan masing-masing keterampilan tersebut. Baik, di sini ada yang keterampilan pertama yaitu ada keterampilan attending. Nah, jadi keterampilan attending ini adalah di mana usaha konselor dalam membangun atau menghampiri klien pada saat awal proses konseling ini, yang dimana keterampilan attending ini seorang konselor harus mampu bisa bersikap ramah, sopan, dan terbuka kepada konseli agar konseli ini nyaman dan terbuka nantinya pada saat konseling berlangsung. Jadi supaya konseli ini tidak gugup gitu dalam melaksanakan konseling ini. Nah, contohnya itu adalah konselor harus mampu membangun ekspresi wajah yang baik. Contohnya yaitu bersikap tersenyum, lalu posisi badan yang tegap dan mengarah kepada konseli, dan tidak bersikap kaku. Jadi contohnya seperti ini. Harus bersikap senyum dan bersikap face to face kepada konseli. Lalu yang kedua itu ada empati, yang dimana kemampuan konselor untuk bisa merasakan apa yang sedang dihadapi oleh klien tersebut. Jadi sikap empati itu seperti ini contohnya. Baik, di sini saya bisa merasakan bagaimana perasaan kamu saat ini, dan saya juga mengerti apa yang kamu inginkan saat ini. Baik, seperti itu mengenai keterampilan empati. Lalu yang ketiga itu ada keterampilan refleksi, yang dimana keterampilan refleksi ini konselor mampu merespon keadaan klien terhadap situasi yang sedang dialami klien tersebut. Jadi seperti ini, setelah konseli mampu menceritakan masalahnya, konselor ini berkata, baik, saya mengerti apa yang sudah kamu ceritakan kepada saya pada hari ini. Jadi konselor itu mampu merespon bagaimana konseli tersebut. Baik, yang keempat itu ada eksplorasi, yang dimana teknik ini untuk menggali perasaan-perasaan atau pemikiran-pemikiran dari klien ini, baik itu pengalaman klien. Jadi hal ini penting untuk dibahas karena banyak klien itu biasanya menyimpan rahasia, baik batinnya yang luka seperti itu. Lalu banyak juga konseli yang tidak mampu untuk bebas mengeluarkan pendapatnya karena takut untuk mengeluarkan statement tersebut. Jadi di sini konseli mampu untuk mengarahkan klien. Jadi seperti ini. Jadi di sini kamu tidak perlu takut
untuk mengatakan apa permasalahan dan pendapat yang ingin kamu ceritakan kepada ibu. Jadi di sini kamu silahkan bebas mengeluarkan unek-unekmu dan perasaan-perasaanmu tanpa adanya kekangan dari luar, karena ibu akan mampu untuk mengatasi dan akan menjaga semua pendapat yang kamu katakan pada saat ini. Seperti itu. Baik, lalu teknik selanjutnya itu ada teknik parafrase, di mana dalam teknik ini bertujuan untuk memunculkan pemikiran-pemikiran kecil dari konseli tersebut. Jadi contohnya seperti ini. Saat konseli berkata, itu adalah pekerjaan yang baik, tetapi saya tidak mengambilnya, saya tidak tahu mengapa demikian. Lalu konselor akan berkata seperti ini, tampaknya Anda masih ragu. Nah, dari kalimat tersebut itu akan muncul pemikiran-pemikiran kecil dari klien mengapa guru tersebut berkata seperti itu, sehingga dia ada muncul pemikiran-pemikiran kecil seperti itu. Lalu teknik selanjutnya itu ada open question, yang dimana open question ini adalah teknik untuk memancing siswa agar mampu mengungkapkan perasaan-perasaan dengan teknik ini. Nah, adapun contohnya yaitu saat konseli itu berkata apa permasalahannya, konselor akan berkata seperti ini, apakah Anda merasakan bahwa Anda itu ingin berkata sesuatu atau mengungkapkan sesuatu kepada saya? Nah, melalui pertanyaan tersebut konseli akan mampu mengungkapkan perasaannya dengan benar dan nyaman. Lalu teknik selanjutnya itu ada close question, yang dimana pada teknik ini bertujuan untuk menghentikan percakapan yang sudah melebihi batas atau sudah yang melenceng yang dikatakan oleh klien. Jadi saat klien itu sudah berusaha berkata di luar jalur, maka konselor akan berhenti atau mencoba dengan kalimat seperti ini. Konselor akan berkata seperti ini. Jadi seperti, oh iya, tidak, seperti itu. Lalu dan dari kalimat di sana atau perkataan konselor seperti itu, konseli akan berusaha memahami bahwa saya hanya bisa berkata sampai di sini saja, seperti itu. Baik, untuk teknik yang selanjutnya itu ada teknik dorongan minimal atau minimal encouragement, yang dimana maksudnya yaitu tekniknya untuk memberikan suatu dorongan langsung atau dorongan singkat terhadap apa yang dikemukakan oleh klien. Misalnya dengan kalimat seperti ini, jika konselinya maksudnya jika konselinya sedang bercerita, konselornya akan merespon seperti ini, oh iya, lalu bagaimana nak? Baik, terus apa yang ingin adik lakukan sekarang? Baik, seperti itu. Jadi memberikan dorongan-dorongan langsung atau singkat kepada konseli. Lalu untuk teknik selanjutnya itu ada interpretasi, yang dimana dalam teknik ini itu untuk mengulas pemikiran, perasaan, dan pengalaman klien dengan menggunakan teori-teori yang konselor miliki. Jadi contohnya seperti ini. Saat konseli berkata seperti ini, sepertinya saya tidak ingin melanjutkan pendidikan ke SMA lagi karena saya rasa orang tua saya akan mengeluarkan biaya yang cukup banyak jika saya melanjutkan SMA saya. Lalu konselor akan berkata seperti ini, dia akan merespon dengan pemahaman-pemahaman yang akan diberikan agar konseli itu tidak berhenti untuk melanjutkan tingkat SMA tersebut. Lalu contohnya seperti ini, pendidikan SMA itu sangat penting untuk dilakukan, karena apalagi kamu itu tinggal di kota besar, yang dimana jika nanti kamu melamar suatu pekerjaan, minimal tingkat terakhir pendidikan kamu itu SMA. Nah, jika pendidikan terakhirmu itu hanya SMP, kamu akan susah untuk mendapatkan pekerjaan yang kamu inginkan. Jadi sikap atau perilaku kamu itu sebenarnya baik, kamu tidak ingin membebani orang tua kamu, tetapi kamu harus juga memikirkan bagaimana masa depan kamu selanjutnya agar nantinya kamu mendapatkan pekerjaan yang bagus dan bisa membantu memberikan uang yang cocok juga atau feedback kepada orang tuamu, seperti itu. Lalu teknik yang selanjutnya itu adalah mengarahkan atau directing, yang dimana
dalam teknik ini untuk mengajak dan mengarahkan klien untuk melakukan sesuatu. Contohnya dalam bermain peran dan menghayalkan sesuatu. Nah, contohnya jika konseling berkata seperti ini, saya selalu kesal karena ayah saya selalu memarahi saya. Maka dari itu saya bosan jika saya berada di rumah. Lalu konselor akan merespon seperti ini. Baik, silahkan berikan ibu contoh atau bayangan bagaimana ayahmu memarahi kamu di depan ibu. Contohnya bagaimana? Nah, di sini konselor akan meminta konseli untuk bermain peran seperti itu. Baik, untuk yang teknik selanjutnya itu ada teknik summarizing, yang dimana teknik ini adalah teknik untuk menyimpulkan sementara dari percakapan apa yang sudah konselor dan konseli ini bicarakan. Jadi arahan pembicaraannya ini menjadi semakin jelas. Jadi contohnya seperti ini. Baik, jadi setelah beberapa saat kita berbicara mengenai permasalahan adik dan lain-lain, di sini ibu dapat menyimpulkan bahwa baik seperti itu contohnya dari teknik summarizing. Lalu teknik selanjutnya itu ada teknik konfrontasi, yang dimana teknik ini adalah pemberian tanggapan terhadap pengungkapan klien. Nah, dalam teknik ini nih konselor tidak boleh memberi atau menyerang klien dengan negatif-negatif. Jadi contohnya seperti ini. Jadi setelah konseli menceritakan masalahnya, konselor akan memberikan tanggapan. Baik, setelah apa yang kamu ceritakan, ibu akan memberikan tanggapan bahwa perilakumu itu memang benar. Jadi memberikan dorongan-dorongan, tetapi tidak dengan kalimat-kalimat negatif yang ingin menjatuhkan klien. Lalu teknik yang terakhir itu ada teknik menyimpulkan, yang dimana teknik ini adalah proses penyimpulan akhir dari konseling yang sudah terjadi ini. Jadi menyimpulkan hasil pembicaraan akhir. Nah, dalam menyimpulkan ini berisi bagaimana rencana-rencana ke depan setelah konseling ini berakhir. Lalu konseli dan konselor akan menyepakati waktu dan tempat selanjutnya dalam pengadaan konseling ini, dan akan membahas topik yang akan dibahas pada konseling selanjutnya. Contohnya seperti ini. Baik, setelah proses konseling ini berlangsung, ibu ingin menyepakati bagaimana rencana yang akan kamu laksanakan ke depannya setelah kamu melakukan konseling ini. Lalu selain itu kita akan menyepakati bagaimana waktu dan tempat yang akan kita laksanakan dalam proses konseling selanjutnya. Lalu yang terakhir yaitu, nah, di sini juga ibu ingin bertanya topik atau pembahasan apa yang akan kita bahas dalam pertemuan selanjutnya, seperti itu. Baik, Bu, sekian yang bisa saya sampaikan mengenai keterampilan-keterampilan yang ada dalam praktikum konseling individu dan konseling kelompok. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera dan salam harmoni. Terima kasih, Bu.